saya apa orang lapangan, kan siap perang. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang aneh tapi lucu. Perang berani, tes DNA tidak, kan ini aneh gitu. Ada apa? Ya kan? Logikanya nggak masuk. Perang berani, jihad ngomong. Tapi tes DNA untuk memberikan kebenaran, keyakinan kepada orang lain, agar orang lain seperti kita nih, orang-orang awam, jangan bikin bingung. Takut tuh. Ya makanya pertanyaannya, takut atau tidak? Kalau takut, ya jujur aja bilang takut, ya kan? Kemarin itu Aziz lihat video, Bah. Seorang penceramah, dia itu pakai belangkon apa ya? Belangkon hitam, gitu. Terus rambutnya gondrong, gitu, Bah. Nah, ngebahas tentang Habib, tuh, Bah. Jadi kalau narasinya itu Kiai menyerang Habib, oknum Habib menyerang Kiai. Itu gimana itu, Bah, ya kita jadi bingung gitu tuh sebenarnya ini ada masalah apa gitu tak? Sebabnya nyerang apa dulu? Itu dulu. Kalau kita mau bijak, kita harus tahu dulu sebabnya nyerang kenapa. Itu aja. Oknum Kiai nyerang oknum Habib, kenapa alasannya? Oknum Habib umpamanya kata orang tersebut nyerang oknum Kiai, kenapa? Itu dulu. Terus yang dibahas kalau nggak salah itu mah yang tentang ini, Pak. Jadi oknum Kiai menuntut oknum Habib untuk tes DNA gitu. Kalau tidak salah ya oknum Kiai ini meragukan gitu keduriatan oknum Habib tersebut gitu, Pak. Oh gitu. Berbeda pendapat berarti. Bisa jadi, Pak. Iya, berbeda pendapat. Yang satu meyakini oknum Habib itu dzurriyyah Rasul. Ada oknum Kiai meragukan bahwa oknum Habib itu dzurriyyah Rasul. Beda pendapat kan? Iya, betul, Pak. Tanyakan lagi ke orang tersebut. Beda pendapat boleh tidak? Katanya kita harus menghormati perbedaan pendapat. Boleh tidak? Itu aja tanyain ke orang yang pakai kacamata belangkon itu. Ya kan? Ya. Jangan-jangan ngomongnya mah kita harus menghormati perbedaan pendapat. Kita harus menghormati apa yang aspirasi yang disampaikan orang lain dan dijamin oleh undang-undang. Ya kan? Nah, tanyain ke orang itu yang mana yang benar, atau memang dirubah aturannya, pendapat dia yang harus diikuti oleh kita. Kalau itu memaksakan pendapat, namanya memaksakan pendapat. Kalau memang kita mau konsekuen saling menghormati perbedaan pendapat, ya hormati juga yang berbeda pendapat. Kalau kita menghormati hak ajasi atau hak warga negara Indonesia untuk mengungkapkan pendapat, hormati juga. Kalau mau adil, ya kan gitu. Kalau mau menang sendiri mau beda cerita, ya. Menang sendiri mah Abu Jahal juga pengen menang sendiri. Berarti sah-sah saja ya. Kita berbeda pendapat ya. Itu sah-sah saja kan kalau sesuai dengan apa yang dia omongkan tadi. Katanya kita harus menghormati perbedaan pendapat. Tidak setiap orang yang beda pendapat dengan begitu saja kemudian dianggap tidak menghormati, tidak juga. Orang itu tahu dari mana hatinya tidak menghormati. Dari mana juga. Intinya jangan suudon dulu, Bah, ya. Jangan suudon, jangan menjustifikasi sebelum orang itu nanya ke orang-orang yang bersangkutan kalau benar mau bersikap adil. Tapi kalau memang untuk memenangkan satu kelompok, ya teori itu mereka yang harus diikuti. Ada yang harus dipaksakan untuk mengikuti satu kelompok. Ya kan itu kan diantaranya. Tapi mungkin yang kalau masyarakat, ya saya sebagai masyarakat umum gitu, Pak. Kan ngelihat perbedaan itu bingung. Jadi mau ngikut siapa gitu tuh, Pak. Apakah mau ngikutin pendapat dai tadi atau pendapat yang satunya menuntut untuk tes DNA gitu, Pak. Ya mungkin itu yang
apa mungkin jadi kekhawatiran beliau gitu. Ya jangan pusing-pusing lah. Kalau memang oknum itu kiai dan Islam, karena di Al-Quran ada, jika engkau berbeda pendapat dalam satu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul, ya kembalikanlah kepada hukum. Sekarang pertanyaannya gini, tes DNA dibolehkan tidak oleh fikih Islam? Kalau dibolehkan, kenapa melarang-larang? Jangan melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul. Nah kalau tes DNA itu dibolehkan, ya jangan dilarang-larang. Jangan hanya karena melindungi satu orang, dua, tiga orang kelompok, kemudian yang tidak dilarang oleh Rasul, dilarang. Tidak dibolehkan, tidak adil juga. Jangan ngaku kiai atau ustadz kalau begitu mah. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul, Pak. Gitu aja. Lagian rupanya gini. Kalau ada kelompok oknum kiai menuntut tes DNA, siapa aja? Kepada siapa? Termasuk ke oknum Habib tes DNA. Itu hak dia untuk menuntut. Kenapa dia nuntut? Pasti ada sebab. Ya mungkin oknum Habib tersebut tadinya keluar-keluar melulu. Memproklamirkan diri selalu dalam dakwahnya, anak cucu Nabi, anak dzurriat Nabi, blak blak blak. Nah, tetapi ternyata banyak dinilai oleh beberapa orang antara dia dengan perbuatannya tidak nyambung. Masa cucu Nabi seperti itu? Tadi itu kan dari pangkal itulah mereka penasaran, sehingga tuntut tes DNA. Kemudian biasanya kan yang mengaku-ngaku anak dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, ya seolah orang ini hormatilah, seolah memaksakan harus diakui, diyakini bahwa dia cucu Nabi, dipaksakan, orang dipaksa untuk mengakui dia sebagai cucu Nabi. Kan biasanya itu oknum itu yang sering mengatakan jihad, jihad, berani perang. Saya orang lapangan, akan siap perang. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang aneh tapi lucu. Perang berani, tes DNA tidak, kan ini aneh gitu. Ada apa? Ya kan? Logikanya nggak masuk. Perang berani, jihad ngomong. Tapi tes DNA untuk memberikan kebenaran, keyakinan kepada orang lain, agar orang lain seperti kita nih, orang-orang awam, jangan bikin bingung. Takut tuh. Ya makanya pertanyaannya, takut atau tidak? Kalau takut, ya jujur aja bilang takut, ya kan? Padahal kalau orang yang merasa dirinya benar, ketika diminta bukti, pasti dia akan mendatangkan bukti, Pak ya. Betul. Nah itulah mujahid namanya. Kalau dia memang jiwa jihad, apapun yang terjadi untuk kebenaran, sekalipun umpamanya ternyata dia bukan dzurriyyah Rasul, mujahidin tidak akan gentar. Apalagi dia kalau ngaku ulama. Karena untuk menuju Allah Ta'ala, tidak tergantung, tidak mesti syarat utama nasab dzurriyyah Rasul, tidak, takwa, kejar aja takwa. Kalau dia tidak ada darah Nabi Muhammad, ya jangan kecewa, jangan sedih, ya kan? Kenapa jangan sedih? Kejar aja takwa, karena Rasul kita yang takwa. Kenapa harus maksa-maksa diakui harus dzurriyyat Nabi? Ini seperti ingin membuat orang menjadi kultus kepadanya. Ingin kembali ke masa-masa jahiliyah itu, Pak ya, kan ada kasta-kasta gitu. Nah, ada di sini di Banda ada si kasta. Si kasta ini tukang gerobak. Tukang gerobak, tukang cai. Nah, tukang si kasta bukan